Ya, teman-teman, hari ini tanggal 11 bulan 10 di istirahat sesi pertama perdagangan IHSG kita ya. Dan yang kemarin saya lupa teman-teman, ternyata harusnya ada hitungan harga wajar dulu ya. Nggak apa-apa ya. Tapi disclaimer on dulu teman-teman bahwa ini bukan ajakan menjual dan membeli apalagi untuk mempengaruhi ya. Terus ini harga wajar saya hanya menghitung berdasarkan angka-angka. Ingat ya, menghitung berdasarkan angka-angka. Saya tidak melihat dari isi berita, tidak melihat dari isu, tidak melihat dari ketokohan ataupun apapun itu. Saya hanya melihat dari angka-angka. Metode yang saya gunakan bagi teman-teman yang baru gabung yaitu metode PR ratio dan PBP. PR ratio itu menggunakan rumus PR ratio rata-rata selama 3 tahun dikali dengan EPS TTM ya, EPS TTM. Dan yang kedua PBP, metode PBP yaitu PBP rata-rata selama 3 tahun dikali dengan harga buku atau book value ya. Baik teman-teman, yang pertama ada emiten MBMA ya, Merdeka Baterai Material. Setelah kemarin susah mendapatkan laporan kuartal 2-nya, sekarang udah muncul yaitu 276 miliar. Bagus ya. Yang kemarin rugi 190, sekarang plus ya. 276. Revenue-nya dari 3,1 ke 8,0 triliun ya. Terus dari kuartal 1 juga meningkat ya, 21 ke 7,0 triliun. Untuk PR ratio-nya 79, luar biasa gede. Ya, hampir berapa tuh? 69 ya. Disinyalir ya, ini bandar yang berkuasa, disinyalir ya. Terus untuk PBB-nya 2,31, artinya sedikit agak mahal. Cuma kalau bagi independen enggak, tidak bagi independen, artinya segini ya belum murah gitu ya, cenderung mahal. Untuk harga bukunya 235, sekarang harganya 545. Untuk ROE-nya coba lihat, ROE-nya sedikit banget 2,89, artinya ini tidak bagus ya. Harusnya minimal 10, di atas 10 lebih keren. Oke, kita langsung aja ya. EPS, kita lihat EPS-nya ada TTM-nya 6.82 ya. Kita langsung aja pakai rumus PE rasio 6.82 dikali, kita butuh PR rasio ya. PR rasio tengahnya itu lihat nih. Ini kan PR rasio standar cuma 3 tahun ya. 304.39. 304.39 ya. Kita cek and recheck lagi, betul enggak? 39 betul, kita enter, hasilnya adalah 2075 ya. Jadi kalau PE rasionya udah sekitar 300 ya, ini sebenarnya udah dipegang sama bandar ya. Kita hitung satu lagi teman-teman berdasarkan metode PBP. Kita cari PBP, buku harga bukunya 235.62. 235.62 dikali, kita di sini udah saya siapkan untuk ini PBP selama 3 tahun ya, 4.13. 4.13. Hasilnya 973. Nah, udah ketahuan ya. Kita pindahkan dulu teman-teman. Iya, ke sini nih. Ini biar lebih enak kita cara ya, nulisnya. Nah, kita tulis dulu sebentar ya. Ya teman-teman, udah ditulis ya harga wajar kuartal 2, harga wajarnya berdasarkan PR rasio 2075, berdasarkan PBP 975, sekarang harganya 545. Ini udah disinyalir, kita tulis tambahan lagi di sini. Tambahannya apa? Harga bandar. Kenapa? Karena PR rasionya terlalu luar biasa. Coba lihat sih PR rasionya 304. Itu udah luar biasa. Tapi berdasarkan Pundacat ya, ini dalam posisi sekarang itu agak murah ya, belum murah banget. Kemarin waktu murahnya banget di 471. Terus untuk 3 tahunan juga masih murah banget, tapi kalau ditarik selagi downtrend sekarang lagi ke bawah lagi gitu ya untuk jangka panjangnya. Jadi kalau jangka panjangnya ada kesempatan ke 700 gitu ya untuk 3 tahunannya. Baik, kita akan bercerita di sini teman-teman.
Target yang saya tulis ya di ini di harga 661 ya, di sini ada si kepala merah. Terus kemarin udah kejemput ya di 593-nya, kita hapus ya. Oke, sepakat ya, kita hapus ya. Udah kejemput ya. Ini apa tandanya? Ada gap. Jadi gap juga tertembus ya. Terus ada dia muncul lagi si kepala merah, teman-teman. Lihat nih si kepala merah ya. Nih si kepala merah. Nah, udah muncul lagi. Ya mudah-mudahan dia ketembus ke sini. Kalau sekarang posisinya seperti apa? Posisinya sekarang lagi dijual dulu sama bandar lokal dan poren. Di sini poren. Tapi smart money sudah mulai aktif ya. Nah, ini udah mulai aktif. Ini jangan dihitung dulu ya. Ini soalnya masih dalam konfirmasi, masih ada satu sesi lagi ya. Siapa tahu dia jualan gitu ya smart money-nya. Nah, teman-teman ini kalau menurut saya ya, kemarin juga waktu kita tulis di sini sudah menyentuh ya, udah tersentuh, sedikit lagi kesentuh ya. Jadi supportnya mungkin di atas sedikit, mudah-mudahan ini sebagai support ya. Terus support yang keduanya ada di 488. Targetnya saya ke 662, di situ ada si kepala merah. Mudah-mudahan dengan adanya si kepala merah di ujung sini di angka 607-nya dia ada putar balik ya, bisa menuju ke angka 605. Soalnya berdasarkan PBB juga atau enggak harga PR juga ini udah murah banget. Tapi di sini bukan harga wajar, tapi di sini ada harga bandar ya. Karena kenapa? Saya melihat dari PR rasionya yang terlalu besar. Biasanya kalau PR rasionya besar, itulah yang dinamakan sebagai bandar yang menguasai biaya seperti itu. Jadi dia sudah tidak memperhitungkan lagi fundamental ya. Jadi kita ikutin aja bandarnya. Kalau bandar lagi jualan ya, ini berarti kalau kemarin naikin, teman-teman di sini lihat, berarti ini yang nguasain bandar lokal ya. Ini bandar lokal yang nguasain. Poren sementara itu poren terus jualan sampai sekarang masih jualan ya. Kita akan tunggu nih konfirmasi apakah si bandar lokalnya itu akumulasi nggak hari ini. Kalau volumenya kecil ya, nggak jadi masalah sih kalau volume kecil, yang penting bandar masuk gitu ya. Oke, yang kedua ada emiten MDKA ya, sekarang 2540 di sesi perdagangan pertama istirahat. Kita lihat untuk net income-nya sekarang positif ya, dari negatif kuartal 2 2023-nya dari minus 785 ke 37 miliar. Kita lihat revenue dari 4,5 ke 9,3 triliun. Terus untuk kuartal 1 juga 3,2 ke 8, artinya ada peningkatan. Cuman di sini kenapa rugi ya, itu mungkin banyak pengeluaran yang tidak pasti gitu ya. Terus untuk PR rasionya 290 fix, ini yang nguasain bandar bukan fundamental ya, tapi kita akan hitung aja karena EPS-nya ada ya, positif ya 8.76. Untuk PBP bagaimana? PBP 3,93. Kalau bagian dividen enggak? Oh enggak, bagian dividen berarti ini istilahnya mahal gitu ya, mahal tapi tidak mahal kalau nguasain bandar ya. Jadi hitung-hitungannya jangan bandar ya. Kalau udah bandar yang nguasain berarti jangan bandar hitungannya. Untuk DR-nya 1,59 udah mahal banget ya. Untuk untuk hutangnya terlalu besar, lebih besar daripada equity. ROE-nya 1,36, artinya ini tidak bagus ya berdasarkan ROE-nya. Oke, kita akan langsung hitung aja. Hitung berdasarkan itu belum dirubah tadi, sekalian rubahnya ya. Ini untuk EPS-nya 8.76 dikali, ini belum diganti ya, kita ganti dulu MDKA. Berarti sampai sekarang ini masih dikuasai sama bandar ya. MDKA untuk PR rasionya itu 26891. 268.91. Baik, dia mempunyai harga wajar 2355. Kalau sekarang 2540, berarti kalau berdasarkan harga bandar juga nih masih mahal, ini terlalu mahal ya. Beda berapa poin tuh? 235 ke 2540 ya. Ada lumayan gap ya. Terus kita akan hitung berdasarkan metode PBP. Harga bukunya berapa? 64610. 646.10 dikali, kita butuh yang namanya PR rasio PBB tengah-tengahnya untuk MDKA.
Kita hapus dulu untuk MBM-nya. Tengahnya itu di angka 6.31. 6.31. Hasilnya 4076 ya. Kita tulis dulu ya teman-teman ya. Kita tulis dulu ya sebelum kemana-mana ya. Nah, udah ditulis ya teman-teman. Kuartal 2 harga wajar atau harga bandar ya. PR rasio 235, PBB 4076. Jadi terserah teman-teman mau percaya mana, mau percaya bandar ataupun percaya sama fundamental ya. Fundamentalnya kalau dihitung itu seperti ini gitu ya. Tapi kalau lihat dari PR rasionya ya ini bandar gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini poren udah keren banget poren ya. Udah keren banget pengambilannya. Bandar lokal bagaimana lagi ngejual teman-teman. Kemarin sempat ngambil dia. Jadi pengambilan poren sama bandar lokal cenderung bertolak belakang. Bandar poren ngambil, lokal keluar ya. Tapi dia keluar masuk. Ini keluar masuk lagi, keluar lagi. Jadi seperti yang ngikutin bandar lokal ya. Bandar lokal keluar ya ikut turun gitu. Sekarang tinggal nunggu nih bandar lokal ngambil lagi enggak. Ini target udah tercapai. Ingat, saya menarikkan waktu tanggal 28.08 ternyata sudah tercapai ya. Target selanjutnya adalah ini ya. Ini berarti target kedua, kita pindahkan ke sini ya. Kita hapus ini target kedua. Kita ganti tanggalnya. 11/10/2024. Artinya ini ditulis teman-teman, ditulis tanggal 11 bulan 10 2024. Siapa tahu tahunnya kenapa saya tulis, siapa tahu tahun 2025 baru kejemput. Coba teman-teman per hari ini dia meninggalkan si kepala merah. Waktu tanggal 3 juga Oktober dia meninggalkan si kepala merah. Kemungkinan akan ke harga ya 27 dulu baru bisa tembus ke harga 2931. Saya cenderung meyakini akan tertembus ya. Kenapa sih kepala merah kadang-kadang suka pool juga gitu ya. Selain gapnya tertembus. Di sini juga ada gap teman-teman ya. Waktu yang pertama ini udah tertembus, dia langsung gap up. Nah, gap upnya kita pindahin sekarang dia jadi support ya. Dia punya PR nanti di bawah. Jadi kalau dibawa ke bawah wajar dia untuk menutupin support di angka 2346 ya. Dia akan ke situ. Pelan-pelan aja teman-teman ini dalam walaupun istilahnya bandar poren akumulasi kecenderungan dia akan ke atas, cuman hati-hati belilah emiten yang ada di bawah ini lagi ada sideway 3 hari, mudah-mudahan si MA10 nya bisa dilewati sama candle-candle. Ini juga udah mulai terkonfirmasi dia mau ke atas sedikit ya ke 2574. Apabila dia turun kemungkinan dia akan melewati 2574 ataupun sekarang bisa di apa silahkan aja. Yang penting teman-teman target fokus sama target ya. Jadi yang punya MDKA santai saja ya. Bandar poren juga udah akumulasi. Terus si bandar lokal juga sekarang kemarin terakhir dia akumulasi. Mudah-mudahan hari ini juga akumulasi menjadikan dia tidak jebol dari MA20 apalagi jebol ke MA200. Karena di sini ada penjebolan yaitu di area gap ini. Mudah-mudahan ke atas dulu baru ke bawah. Jadi teman-teman nanti ada kesempatan lagi ngambil di area 2300. Karena ini adalah harga bandar, teman-teman santai saja. Jangan ikutin harga wajar. Karena harga wajar itu kalau PR rasionya udah luar biasa, itu bukan lagi milik dari fundamental ya, itu adalah milik daripada bandar. Oke teman-teman, kita lanjut kepada emiten PJAA Pembangunan Jaya Ancol ya. Ini net income-nya 47, turun ya dari 63 ke 47. Kita lihat revenue 318 ke 312 artinya menurun. Terus kuartal 1 juga revenue-nya menurun. Net income juga menurun. Untuk PR rasionya 5,47, artinya ini lagi murah teman-teman ya. Bagus nih. PR rasionya bagus 5,4. Kita lihat untuk PBB-nya juga sama 0,62, artinya lagi murah. Tapi kita nggak tahu nih selama 3 tahun apa dijual di angka 0, atau di atas 1. Kita lihat untuk PBB-nya 1034 sekarang 640, betul lagi murah. ROE-nya bagus ya 11,31, ada 1,31% lebih bagus ya. Dividen ada, dividennya lumayan 5% teman-teman ya, 32 perak. Oke, kita langsung EPS-nya pasti ada 11703. 117.03. Ini pakai metode PR ratio dulu ya. Untuk PR rasionya belum di itu. belum diganti. PJAA.
PR ratio-nya berapa? Coba lihat di 0, bener bukan salah nih. Nah, ya ini teman-teman ya. Ntar itu bukan PBP, PJAA. Ini untuk PR rasio. PR rasionya adalah 5.85. Oh, berarti emang standarnya segitu ya. Jadi emang dijual segitu ya. 5.85. 5.85. Ini semenjak Covid kali ya, kurang sempat ditutup ya Covid ya. 684. Kalau sekarang harganya 640 berarti lagi murah posisi ya, lagi murah 34 poin kurang lebih ya. Terus kita akan hitung berdasarkan metode untuk PBP. PBP-nya adalah harga bukunya berapa? 103487. 1034.87 dikali, kita butuh yang namanya PBP rata-ratanya itu 0,72 ya. 0,72. Benar kan ini? Mana? PJAA ya. 0,72 nih. 0,72 rata-ratanya ya. 0.72. 745. Ya, kita tulis dulu ya di sini ya. Sebentar ya. Nah, udah saya tulis teman-teman ya, harga wajarnya berdasarkan PR rasio 684, berdasarkan PBP 745. Kalau sekarang harganya 640, berarti sekitar ada 44 poin lagi yang menunggu harga wajarnya, berarti sekarang lagi murah. Terus untuk harga PBP-nya 745. 745 masih di harga ini ya. Di sinilah ya. Nah, kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya udah saya targetkan di sini ya, di 954 ya. Di situ ada si kepala merah. Nah, ini apabila dia melewati 676-nya, ke sini ada gap dikit teman-teman, mudah-mudahan dia bisa ke atas. Ini juga MA10-nya udah mulai di bawah candle walaupun didojikan ya. Dia tidak mampu nembus secara candle ke 626, hanya ditembus sama shadow saja. Bagaimana dengan Foreign? Foreign cenderung ngambil teman-teman dari mulai tanggal 29 Juli, terus selanjutnya dia jarang-jarang. Bandar lokal sekarang lagi ngejual. Jadi kenapa ini turun? Dia bandar lokal yang dijualan, ada yang nerima. Ya mudah-mudahan ini bandar lokal udah mulai tipis ya. Mudah-mudahan dia tidak jual lagi signifikan, kecuali kalau ada yang mau nampung. Buktinya tanggal 10 bulan 10 teman-teman kita lah yang nampung, ada XL, CC, YP, XC ya. Biasanya kalau CC di sini suka CC lokal ya. Lokal bisa jadi retail di sini. Soalnya di sini tertembusnya bahwa per tanggal 10 itu adalah pembuangan dari bandar. Jadi kabar baiknya sebenarnya PJH ini berada dalam posisi Foreign terus ngambil ya. Jadi target saya terlalu tinggi nggak jadi masalah 950 karena punya keyakinan ke situ aja gitu ya. Sekarang lagi sideways. Kita lihat untuk berdasarkan PR rasio ya. Untuk 1 tahunan kita lihat dalam posisi dia murah ya, agak masih murah. Targetnya bisa ke 812 ya. Untuk 3 tahunan kita lihat posisinya sedikit agak murah, bukan murah tapi sedikit agak murah karena udah mencapai mau titik ke 730-nya. Jadi ke titik yang tertingginya itu di harga 1020. Saya ngambil ke harga berapa saya? 950. Jadi di bawah target dari opernya ya. 9 ada sinilah, ada sini. Oke, teman-teman. Kita lanjut untuk emiten Tron ya, Teknologi Karya Digital Nusa, TBK, TRON. Saya lihat net income-nya ada ya 2 miliar, menurun ya. Kuartal 1 juga menurun dari 9 ke 2, 11 ke 2. Kita lihat revenue dari 60 ke 33 menurun, dari 54 ke 31 menurun. EPS-nya ada 0,80, masih bisa dihitung ketika ada EPS-nya. Terus dari PR rasio 130 fix, ini bandar yang nguasain, bukan fundamental, tapi kita hitung aja ya. Tuh untuk PBP-nya 1,42, kalau dia bagi dividen masih mending. Ternyata dia enggak gitu kan. Terus untuk harga bukunya 73 perak, sekarang 104. Terus untuk ROE-nya 1.09%, artinya kurang baik ya. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita pakai rumus PR rasio. Dan kenapa ini? Tunggu sebentar ya. Ya, kita tulis EPS-nya 0.80. 0.80 dikali PR rasio selama 3
tahun. Tiga tahunnya itu di berapa Pak ini? 7138. 71.38 di 57 perak ya. Udah ketahuan 57 perak. Kita akan hitung berdasarkan metode PBP. Harga bukunya itu 7313. 73.13 dikali PBB selama 3 tahun dengan rata-ratanya 5.21. 5.21. Udah ganti belum itu ya? Takutnya belum diganti. Tron udah ya, Tron ya. Tron ya. 5.21. 5.21 kita kasih sembilan, kita enter. 381 kita tulis dulu ya sebelum ada penjelasannya. Untuk PR rasio 57 ya. Betul kan 57? Ya. Untuk PBP 381. 381 ditulis tanggal 11 bulan 10. Sip, udah ya. Nah, ini penjelasan bagaimana sekarang dalam posisi 104 kalau berdasarkan rumus PBB, 381 kalau berdasarkan PR rasio ini lagi mahal banget, tapi saya lihat di sini ini dari PR rasio 130 bukan milik dari fundamental ya. Artinya ini ada hukum kebebasan daripada bandar, dan lihat teman-teman, bandar cenderung kompak dua-duanya, baik dia foreign ataupun lokal. Ketika turun ya ikut turun, ketika naik ikut naik, ketika turun ikut turun, ketika dia side ikut side ya. Sekarang posisinya ada pengambilan dari foreign, saya tidak akan lihatin untuk siapa yang ngambil, nanti teman-teman sendiri lihatin. Terus untuk bandar lokal juga udah mulai ada pungutan ya, ini udah ke atas sedikit. Hati-hati area 81-nya di sini ada si kepala hijau. Jadi kalau dia kepala hijau kan ini yang nentuin adalah si bandar ya. Terus dari saya ada target ke angka 132. Kenapa 132? Karena di situ ada si kepala merah, lihat nih. Dan si kepala merah yang di sini sudah tertembus dengan baik dan benar. Terus dia juga meninggalkan si kepala merah kecil di sini, ekor leher pendek, ini kan leher panjang. Nah, ini juga ada leher panjang juga, menandakan dia akan ke 249. Tinggal tunggu aja waktunya. Sekarang lagi posisi turun sedikit, menyentuh MA 200, menyentuh MA 20-nya. Yang nggak bisa saya gariskan terlewati sedikit. Sekarang lagi menuju ke atas. Mudah-mudahan dengan ada pungutan sedikit dari bandar lokal ataupun foreign, MTN ini bisa di up ke atas ya, mungkin ke 132 bisa lah untuk target. Ini target kedua teman-teman. Soalnya target pertama di sini ya. Target kedua. Kalau ini sudah tertembus, kita bikin target yang ketiga. Di sini tidak ada penghalang, artinya kita akan mencari-cari setelah dia ada kenaikan ya. Tapi targetnya 252. Sekarang juga sudah konfirmasi mau ke arah 117 ya, tinggal tunggu waktu aja. Oke, mungkin segitu teman-teman. Nanti ada lagi untuk harga wajarnya, ada ISAT, DOID sama RUBIS ya. Nanti mungkin akan kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Apabila ada di kolom komentar yang kurang tepat, silahkan di kolom komentar. Dan terima kasih kepada yang udah like, subscribe ataupun yang sudah men-share video ini, menjadikan teman-teman lebih tahu lagi. Dan kita di sini saya bukan mengajarin, tapi kita akan belajar sama-sama bagaimana kita trading itu jangan sampai kita beli di atas, jual di bawah, tapi kita harus beli di bawah, jual di atas ya. Atau enggak kita ngambil di tengah, jual agak atas. Kalau enggak ngambil di bawah, jual di tengah, nggak jadi masalah. Yang penting uangnya masuk ke rekening kita. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan ciao.